persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 12 Juli 2025, hari biasa pekan ke-14, disusun dan dibawakan oleh Frater Yosto Keban SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Matius bab 10 ayat 24 sampai 33. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang terselubung yang tidak akan disingkapkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah 2 ekor burung pipit dijual seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakuinya di hadapan Bapakku yang di surga. Namun siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sama saudaraku yang terkasih dalam Kristus, judul renungan yang saya bawakan pada hari ini adalah antara dalam dan gandum. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Sang Sabda, seorang filsuf pernah berkata, ilmu tanpa praktek adalah buta, dan praktek tanpa ilmu adalah buntu. Jika kita sandingkan dengan bacaan ini, maka kita akan mengetahui bahwa kerajaan Allah harus dimengerti bukan sebagai suatu gambaran fisik, melainkan sebagai suatu praktek hidup yang real dalam keseharian kita, yakni tentang usaha memisahkan gandum dan lalang yang tumbuh bersamaan. Ketika kita melakukan perbuatan baik, terlepas dari besar dan kecilnya perbuatan itu, saat itu pula telah berhasil merawat gandum dalam diri kita dan mengabaikan lalat. Pada sisi yang sama, kita telah menghadirkan kerajaan Allah dalam diri kita, dan kira-kira itulah yang dimaksudkan oleh Yesus. Dikisahkan dalam perumpamaan Yesus ini bahwa ketika hamba-hamba ingin mencabut lalat yang tumbuh bersamaan dengan gandum, Tuhan sang pemilik ladang itu melarang dan membiarkan lalat itu tetap tumbuh bersamaan dengan gandum. Dari sepenggal kisah ini, kita bisa melihat bahwa kehadiran lalang adalah suatu ujian tersendiri bagi kita. Kebanyakan dari kita sering berada dalam kebingungan untuk memisahkan gandum dari lalat. Mungkin kita lebih sering memilih untuk tidur saat misah dengan alasan capek, atau dengan alasan nanti Tuhan mengerti, daripada memperhatikan dan menghayati dengan sungguh seluruh prosesi bisa. Kita sering jatuh pada pilihan-pilihan yang salah, dan hal
dan hal itu memungkinkan ketidakhadiran kerajaan Allah dalam diri kita. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Sang Sabda, Yesus menggunakan umpamaan untuk menjelaskan kerajaan Allah agar kita bisa melihat diri kita, mengevaluasi tindakan-tindakan kita, dan menyeleksi setiap perbuatan yang ingin kita tunjukkan. Apakah selama ini kita telah rutin merawat gandum? Aku tengah sibuk merawat lalat. Hendaknya kita yang telah menjadi lalat berusaha menjadi gandum, bukan sebaliknya menjadi lalang sesampu. Allah menginginkan kerjasama dan sikap solidaritas kita untuk saling merawat kebaikan dan memungkinkannya tetap tumbuh di antara kita. Maka dari itu, marilah pada kesempatan kali ini, melalui Injil ini, kita menyadari keberadaan diri kita di hadapan Tuhan, apakah sebagai gandum atau lalat. Apabila kita telah menjadi gandum, kiranya kita terus demikian dan berubah jika kita telah terlanjur menjadi lalat. Allah menginginkan keselamatan manusia, tetapi bukan berarti kita hanya duduk, berleha-leha dan menunggu Sang Penyelamat. Tapi kita bangun berdiri dan berjalan menjemput Sang Penyelamat. Kiranya dengan renungan ini, kita sekalian dihantar untuk semakin khusyuk dalam suatu permeduman tentang kehadiran kerajaan Allah dalam diri kita. Kita harus melenyapkan gagasan tentang kerajaan Allah sebagai bentuk fisik dan menggantikannya dengan gagasan tentang perbuatan-perbuatan baik, sekalipun dengan harfa yang paling kecil dan sederhana. Allah telah menaburkan bibit kebaikan dalam hati kita, dan sekarang tanggung jawab kita untuk merawat dan membesarkannya. Semoga Allah beserta kita. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.